Ada pencak silat, namanya apa kurang tahu, tapi di sini ini Pencak silat Nusantara. Nusantara. Iya. Jadi dipukul tuh mental. Iya. Ini kayak model-model kalau misalnya inget film dulu, Gerhana. Iya. Nah, model-modelnya. Iya. Ini menghancurkan 250 batu. Bata Habel. Kita juga punya yang keren. Oh iya. Dia itu Pak Khoris namanya. Lalu ada kejadian-kejadian unik lah yang maksudnya emosi. Ini beneran ya? Beneran. Oke, kembali lagi bersama kami di Melipir, kiwir dengan saya Ateng Kaleng Dan saya Maman Cingkrang. Kita mau ngebahas apa ya? Kita udah keseringan bahas yang rame-rame, yang wow, yang dari dunia perpolitikan yang sangat berat. Kapan sih kita bahas yang berat? Kayaknya belum. Gak ada. Kita gak pernah yang bahas yang berat-berat. Karena sini yang enteng-enteng aja. Ini kemarin saya sih habis waktu saya meratapi diri karena sakit, panas, bukan panas sih, lebih ke pusing. Terus saya melihat sesuatu yang wah, bau-baunya rame nih. Ini lagi. Saya suka keributan. Ada seorang pelatih atau apa ya bahasanya expert fighter itu membongkar trik atau apa ya kebohongan kalau di situnya kepalsuan kalau di YouTube-nya itu kepalsuan fighter lain atau bela diri lain. Mungkin bukan bela dirinya tapi orang yang ikut bela dirinya ya. itu karena ya itu tentang ya katanya ada yang kuat mukul besi, mukul apa namanya beton dan lain-lain. Nonjok namanya tiang tembok tiang itu pecah gitu, dan lain-lain. Dan ini dibongkar kepalsuannya. Kelihatannya kayak efek ya. Tapi nggak tahu kita nggak mau apa ya masuk lebih dalam di kepersengitan itu. Perseteruan itu. Karena kalau nggak salah itu udah sampai laporan polisi kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Jadi sini bikin klarifikasi pakai ada polisinya, ada pengacaranya dan lain-lain. Tapi nggak ketemu. Oh. Belum ketemu. Iya. Waktu kemarin sih kayaknya belum ketemu. Nah ini mungkin kita pengen bahas apa ya? Mungkin bela diri apa yang ada di Indonesia dan ini keragaman khasanah mungkin ya. Kekayaan bela diri yang ada di Indonesia. Kalau kowe tahu melu bela diri apa? Pernah saya belah diri saya. Anda mau bela diri? Saya pernah bela diri sekali kalau nggak salah ya. Sekali itu bela diri Sunda dulu. Apa namanya? Namanya Taji Malela. Ini nggak pernah dengar tuh aku. Kalau yang ramai di sini kan Tabak Suci, PSHT. Nah itu Taji Malela yang kayak gimana? Taji Malela tuh ya emang ini ya. Setahu saya kan saya juga belum lebih jauh karena pas mau ospek yang keras mental saya waktu itu cute. Nggak ikut lanjut. Yang dicetak itu saya nggak ikut. Pas tahu diceritain senior kan nanti gini saya mau mengundurkan diri. Anda lemah belum ikut. Saya nggak suka kalau itu bentuknya pelatihan. Lebih baik langsung tarung bebas, ada emosinya. Anda mending ikut MMA aja berarti. Ya gitulah. Jadi Taji Malela itu setahu saya menggabungkan antara bela diri dengan kesenian Sunda. Jadi agak menari sebetulnya. Jadi ada yang tarinya. Jadi emang dibagi dua. Ada bela diri, ada yang nari. Waktu itu saya sampai diturunkan ke yang nari. Jadi ada gerakan gini-gini dulu. Kuda-kuda gitu-gitu lah. Iya. Baju warna oranye kayak gitu nanti cari ya nanti ada ya. Mungkin nanti ini ditampilin kalau misalnya kita nemu. Harusnya sih ada. Ada. Taji Malela gitu. Nih. Editor silakan keluarin. Nah, kalau aku sih dulu SMP, SD itu sempet pengen ikut tapi nggak kesampaian karena biasa kalau dulu kan kita nggak ada sekolah Islam kayak sekarang kan. Jadi kalau sore itu pasti ikut TPA. Jadi pilihannya itu ikut bela diri atau TPA dan waktu itu karena pendidikan Islam ya belum sebagus sekarang akhirnya saya ikut TPA. Baca Qiraati waktu Qiraati kayaknya. Akhirnya SMP itu ikut karate karena waktu di SMP itu ekstrakurikulernya karate. Bahkan hampir ikut sampai pekan olahraga daerah Popda ya. Pekan olahraga daerah. Tapi karena waktu itu saya main bola, tangan saya retak terus patah tulang, tidak jadi. Saya nonton teman saya, harusnya saya ikut. Sakit hati saya. Lah itu udah ada sabuk-sabukan nggak sih kalau karate? Ada kalau sabuk. Udah sampai sabuk. Sabuk hijau. Jadi kan putih, kuning,
hijau, biru, coklat, habis itu hitam. Ini ada pencak silat, namanya apa kurang tahu, tapi di sini ini pencak silat Nusantara. Nusantara. Iya. Coba kita lihat. Ini kita lihat nih videonya gini. Yes. Satu, keren. Nah, mental-mental kayak gitu. Mental, iya. Jadi dipukul tuh mental. Iya. Di SMA saya, SMP, SMA saya ada yang kayak gini, kamu ada nggak? Pernah dengar cerita teman saya ada. Pernah dengar teman saya ada yang bisa kayak gini. Ini kayak model-model kalau misalnya ingat film dulu, Gerhana. Iya. Nah, model-modelnya. Ya. Itu mungkin karena ada khasanah keilmuan yang bela diri yang ada di Indonesia mungkin Iya, akhirnya bisa diangkat jadi film. ya. Ya cuman emang saya juga ngalamin, dan itu salah satunya guru bahasa Inggris. Waktu saya tanya sih apa namanya, emang katanya betul ada. Cuman saya belum ini ya, saya kan takut nggak sopan, pengen praktekin kan. Guru saya lagi jalan terus saya ketokin gitu kan. Kalau lupa dia langsung tenaga dalamnya aktif enggak. Cuman saya belum berani, saya menghormati. Iya bisa. Tiba-tiba ya kan. Kalau misalnya nggak siap, bocor beneran Anda masuk penjara dong. Iya makanya. Maksudnya itu aktif sedang konsentrasi atau gimana? Cuman mental saya lagi-lagi mental ya, belum sampai tahap itu karena saya masih menghormati guru dan juga aliran bela dirinya itu, karena setahu saya nggak boleh buat dendam, nggak boleh buat macam-macam gitu. Apalagi saya penasaran diuji gitu. Iya. Terus saya ada juga teman yang akrab dan cuman cewek kan. Oh iya. Tapi sekarang masih ini, nanti saya tanya deh. Iya. Masih ikutan ya. Kader juga. Ada kader juga. Jadi kader PKS juga dia. Jadi kemarin ketemu di Bandung, dulu itu pengen saya pukul di Bandung. Perempuan nanti kalau wih jepol gitu kan, atau enggak dari belakang. Apakah saya mental? bawa kursi kayak di Smackdown. Tapi ini nggak tahu ini bener apa enggak. Kita juga belum pernah membuktikan. Gitu pernah. Pernah dengar tapi kita belum pernah. Tapi saya menghormati yang percaya, termasuk teman-teman saya yang ikut. Iya benar. Karena beragam. Ini ada lah ini yang gini. Terus ada lagi nih yang ini yang kemarin bener-bener pencak silat yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oh ada ya? Ada yang kemarin menang di Asian Game. Oh iya. Iya, Indonesia itu menang di pencak silat. Oh, dan pencak silat masuk ke Asian Game. Ya? Nah, oh, berarti udah diakui. Resmi, maksudnya ada perlombaannya. Ini yang kemarin ini contohnya ini yang Hanifan namanya, Hanifan yang tarung sampai final di Asian Game nih. Nih videonya. Iya. Ini menang dan berhasil membawa emas untuk Indonesia. Nah ini silat yang bener-bener ini kalau nggak salah kesenian asli Jakarta apa mana ya? Nggak tahu. Banyak sih. Banyak ya. Jadi silat itu kan ada Betawi. Oh iya. Beda-beda itu ya. Iya. Tapi namanya silat gitu ya. Apa namanya, intinya asli Indonesia lah. Terus ada lagi yang bisa mecahin batu. Nah ini salah satu contohnya itu yang TNI. Oh iya, TNI kan sebagai pembela bangsa ya, pembela negara, apa istilahnya ya? Penjaga negara. Kesatuan apa keutuhan ya. Pokoknya gitu. Benteng terakhir itu tuh ulama. Ya, maksudnya TNI itu kan memang ya dia korps garda terdepan ketika Indonesia ini ya pasti ada pelatihan bela diri. Ya harus kuat dong. Dan harus kuat. Kan? Dan itu fisiknya ditempa dan juga dibekali oleh keahlian khusus. Iya benar. Ya kan, yang beda dari rakyat sipil biasa tentunya. Iya. Nah terus ini menghancurkan berapa batu ini? 250 batu. Bata Habel. Ini nggak tahu aliran bela dirinya apa, tapi itu bisa gitu. Nah ini pemecahan batunya nih. 1, 2, 3. Keren. Mantap TNI kita. Mantap. Timbul tenggelam bersama rakyat. Emang itu lagi. Itu Prabowo. Ada kenapa nggak ambil TNI sendiri? Ya ini maksudnya apa? Ya ini keren. Tapi ini kan TNI. Iya. Ini TNI kan? Iya. Kita juga punya yang keren. Oh iya. PKS itu ada yang bisa kayak gini. Padahal dia bukan TNI. Beliau itu Pak Khoris namanya. Dia dulu sih waktu itu masih ketua Komisi 1. Sekarang DPR RI. Sekarang sih kayaknya jadi wakil ketua komisi. Nah, beliau ini bisa mecahin
73 batu bata Hebel sama nih. Nggak sebanyak yang tadi. Nggak sebanyak yang tadi. Tapi ini untuk melambangkan waktu kemarin 2 tahun yang lalu itu memang 73 tahun kemerdekaan Indonesia. Oh, Nah, ini beliau memecahkan 73. Nah, ini sama ya, tekniknya kayaknya sama deh. Mirip-mirip. Coba, Mirip nih videonya nih. Kita lihat. Iya, benar tekniknya sama. Tekniknya mirip ya tadi. Iya, hampir mirip sih. Nah, ini Pak Haris. Beliau ini memang dulunya kepanduan. BKO, nah di PKS ini punya namanya bidang keolahragaan. Kepanduan Bidang dan olahraga. olahraga. Namanya BKO. BKO. Itu yang memang melatih fisik sih buat kader-kader PKS untuk biar nggak loyo gitu. Iya, dan mesti punya apa? Kekuatan jasad ya, koyojism istilahnya lah gitu. Tapi ini adalah keahlian-keahlian khusus yang memang BKO punya. Mungkin nanti kita bikin video lainnya khusus nanti BKO. Semoga bisa. Nanti kita ini mungkin keahlian-keahlian apa ngilang. Ternyata ada yang alumni ninja kan? Iya, seangkatan sama Naruto kita. Ya maksudnya ada kejadian-kejadian unik lah yang di apa namanya? Ya, bela diri ya. Bela diri lah ya. Ini contohnya ini nih. Nah, ini ada pertandingan taekwondo. Tapi berakhir seperti apa? Nih kita lihat videonya. Saya belum nonton. Nah, ini udah mulai 1 2 3. Wasitnya emosi. Ini beneran ya? Beneran. Ini lagi kompetisi. Oh iya. Udah kayak ini. Kayak juga yang TikTok mah. Ini emosi. Wasitnya emosi. Soalnya Benar. Ada sih. saya malah shock lihatnya. Saya pernah lihat yang di Indonesia itu sampai didiskualifikasi. Ya karena harusnya mereka tanding gitu loh. Malah joget ya gini-gini ini. Itu serius ya? Serius, di pertandingan serius. Tapi itu kayaknya masih kualifikasi apa? Kualifikasi apa? Iya. Ya baru awal lah kayaknya. Nah ini banyak sih video-video lain yang lebih lucu mungkin. Tapi habis ya? Habis. Oke. Itu mungkin tadi yang apa ya? Mungkin review singkat tentang bela diri ya. Nggak dalam ya. Nggak dalam bahas aja. Kita pengen bahas aja karena lagi kemarin sempat rame. Nah, ini kita ke-trigger. Oh iya, saya dulu pernah ikut karate. Saya Taji Malela. Unik kan, belum jarang yang dengar. Pernah ikut karate. Apa Taji Malela? Maman Cingkrang. Saya masih penasaran sih sama yang Taji Malela, belum pernah dengar gitu. Nanti kita lihat. Mungkin pesannya ya. Ya tetap ini ya, melestarikan bela diri perlu mungkin ya, setiap orang punya bekal itu perlu banget. Bahkan saya kalau punya waktu, kesempatan dan mungkin dana ya untuk belajar pengen banget karena kita nggak tahu apa yang terjadi kan dalam kesendirian kita itu. Dan juga yang paling penting sih melestarikan budaya daerah. Bela diri daerah, jangan sampai pencaksilat itu hilang kayak gitu. Ya tapi ini bela diri ya, maksudnya apa namanya? Itu untuk membela diri. Bukan untuk menyakiti orang lain. Iya, atau lagi untuk gaya-gayaan. Iya. Kemarin juga sempat rame yang tarung jalanan, yang sempat rame di Twitter. Bener. Itu kalau menurutku pribadi itu nggak ini sih. Nggak in lah ya. Itu tadi yang buat apa namanya tarung bebas enggak sih, karena itu udah kayak nggak ada aturan dan misalnya nanti kebablasan bisa saling berlebihan. Iya benar. Jatuhnya apa ya? Ini namanya nggak ada aturan kan nanti bisa bahaya ya. Mungkin bisa kaitannya dengan nyawa dan segala macam kayak gitu. Ya intinya bela diri untuk membela diri, bukan untuk gaya-gayaan atau menyerang orang lain, menyakiti orang lain. Oke, lanjut kita bahas berita dari PKS. Ini berita PKS apa? Berita PKS kan tadi kita kaitannya dengan bela diri dan juga kekuatan diri ya. Nah, ini kita mau bahas kaitannya dengan daya tahan tubuh. Waduh, nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya, maksudnya ya kekuatan tubuh fisik kita di era pandemi ini gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada dari anggota dewan kita Pak Agung Budi Margono Dapil 1 Kota Semarang itu membahas tentang pentingnya membangun ketahanan pangan dari rumah gitu. Nah ini selain untuk apa namanya, menurut Pak Agung Budi Margono ini selain untuk menjaga daya tahan tubuh dan segala macam,
Pangan yang beragam dan gizi seimbang dapat menghasilkan SDM yang berkualitas gitu, yang dapat berperan dalam pembangunan nasional. Oh ternyata makan seberat itu ya dampaknya. Efeknya sampai pembangunan negara ya. Nah, ternyata ini berdasarkan kerangka pikir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan kayak gitu. Jadi inilah pokoknya bisa dibaca di jatengpks. Instagram. Di Instagram nih ada ya. Nanti kita kita kasih gitu. Jateng. Selanjutnya, nah terkait dengan pangan ini kan yang menyediakan petani. Iya. Nah, cuman ternyata dalam masa pandemi ini ternyata peran besar petani ini tidak sebanding dengan kesejahteraan petani. Nah, hal ini dibahas oleh Pak Riono selaku Ketua BPPN DPP PKS yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng. Jadi ini ada data ya bahwasanya sektor pertanian dalam arti luas semakin tumbuh, kinerja positif 16,24% membuktikan bahwa sektor inilah sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Petani dan semua turunan pertanian dalam arti luas bisa memberikan kontribusi positif. Petani sebagai aktor utama yang produksi bahan pangan pertama sangat berperan saat ini di tengah pandemi untuk mengurangi potensi kerugian sampai level pedesaan. Nah, ini adalah jasa dari petani. Namun sayangnya petani belum sejahtera gitu, padahal dampak ke menyelamatkan ekonomi nasional, menyelamatkan ketahanan pangannya itu sangat penting gitu, peran besarnya dari jasa petani. Jadi statement dari Pak Riono ini, jangan sampai petani menjadi korban di tengah pandemi. Walaupun kerja mereka sangat bagus untuk menolong perekonomian negara, petani harus terjamin kesejahteraannya kayak gitu. Kalau bahas masalah pertanian itu udah dari lama ya. Maksudnya kita kan kalau beli di pasar atau abang-abang yang jualan naik motor itu loh, sayur-sayur itu kayaknya harganya nggak pernah anjlok gitu loh, War. Iya. Tapi kalau dari petani ke tengkulak, harganya itu bisa tiba-tiba 100. Masa 100 per kilo itu apa itu loh? Ada tomat 100 per kilo. Iya. Itu buat biaya ada yang angkut mengadu juga itu di Facebooknya PKS Jateng. Ada yang komen ada yang gitu ngadu. Jadi dia bertani apa itu cuma dihargain berapa gitu nanti. Dari Dodi Rosada nih di Facebooknya PKS Jateng. Saya petani nanam jagung tapi harganya 800 perak. Jagung. Ya, Saya baru ingat. Saya juga waktu pulang ke kampung itu tiba-tiba kakak sepupu saya ngasih timun cuma-cuma karena cuman dihargai, saya lupa ya, cuman dihargai per setengah kilonya tuh cuman Rp1.000 atau gimana gitu. Gila sih. Serius, jadi kenapa ini dibagi ya, daripada dihargai segitu ya mending dibagi kan sedekahnya. Berkahnya lebih kerasa katanya gitu. Timun pahalanya jelas ya. Iya, daripada jualan gitu mungkin ya. Cuman kita nggak tahu ya maksudnya yang jualan udah pasti rugi. Iya. Kalau di ini udah dibagi-bagiin aja. Walaupun memang kakak sepupu saya memang sampingannya banyak sih gitu. Ya itu kita berdoa semoga petani bisa semakin makmur, sejahtera ya kan. Mereka memberikan alternatif makan ke kita ya, salah satu penyokong pangan kita ya harus bukan salah juga satu, makannya. itu utama. Ya, gitu. Petani. Semoga petani semakin sejahtera dan orang-orang yang kuliah di pertanian bisa memajukan pertanian Indonesia mungkin. Betul. Kita berharap dan di jalur petani. Iya benar. Oke, itu saja mungkin kita di melipir kita kali ini. Nanti kita ketemu di melipir-melipir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.